Ternyata pas mesinnya dilihat aman cuy. Asik. Aman ya? Gua tadi terakhir final check gua coba, anjing gua cinta juga sih. Suka cuy. Enak banget bawanya. Enak di bawahnya. Anjir ya. Iya. Bisa gini mobil tahun 2003. Iya, senyaman ini sih. makanya. Gue Fariman Sokin, balik lagi di Skut Otomotif. Sekarang gue berada di YT Auto Service bareng Andi nih. Andi penyelamat gua permobilan duniawi, ya ga? Tapi kita sebelum ngomongin CR-V, kita ngomongin Jazz Gen 1 atau Fit punyanya tim gue si Jun. Emang ngaco juga tuh. Ngaco. Jadi kenapa gue benahin mobil tim gue? Iya. Karena ketika mobil gue lagi berada di bengkel semua, Oke. gue pakai mobil tim gue nih. Iya. Anjing nih busuk banget nih. Udah beresin. Soalnya nih mobilnya tim gue ini lumayan jadi kaki gue nih kalau untuk ngurusin urusan gue. Berarti kemarin terakhir sebelum kesini lu sempet di situ tuh Iya. Wah, anjing nih gak enak banget nih. mengalami Iya. Kaki Amsyong. kaki-kaki Amsyong. Betul. Rem gimana? Waduh, rem udah besi beradu besi. Anjing. Rem besi beradu besi, bocor seal wheel cylinder juga, terus itu brake disc udah kemakan semua. Berarti lu bubut tulang. Bubut tulang. Kampas rem ganti. Kampas rem ganti. Nah, cuman kan itu datang kita pikir Jazz Fit biasa lah. Iya. Anak-anak juga, gua ada stok, Iya. ada stok kampas rem Bendix gitu, gua ada ya. Nah terus pas disamain, lah kok beda bentuknya? Beda. Yang punyanya si mobil Jun, yang Fit CBU-nya lebih gede gitu kan. Oke. Lebih gede, terus akhirnya, wah nggak masuk nih Pak. Lah gimana, tahunnya sama, ininya sama semua. Akhirnya, yaudah lihat STNK. Nggak taunya CBU. CBU. Berarti Jazz Gen 1 yang Fit sama yang Jazz biasa beda kampas rem ya? Beda, semua beda. Jadi kayak beberapa parts gua cek juga akhirnya, oh ini memang banyak yang beda sih. Tapi kayak shock breakernya sama, masih beberapa part masih sama deh. Tapi untuk yang detail-detail kayak gitu tuh, kampas rem udah beda semuanya. Oke. Kira kemarin habis dicek semua, perawatan berkala lah ya. Gua cek juga udah rada telat sedikit kan tuh Iya, olinya semua. Akhirnya perawatan berkala udah aman, udah enak lagi sih harusnya. Oke. Jos, lu tinggal bawa jalan lagi itu sih aman lah. Ya, tinggal gearbox. Matic tuh. Iya, gearbox kan. Jadi gue dapat cerita dari Jun bahwa akal-akalan jadi sebelumnya. Iya. Tapi ya bagaimanapun montir kan punya estimasi ya. Iya. Akal-akalannya tuh dari N ke D tuh memang bermasalah. Sisanya mah aman. Iya. Kemarin juga Jun bilang ya, mungkin ya karena cewek ya mungkin dan ada takutnya juga. Iya. Gue bilang, nggak apa-apa. Gue bilang, lo kan baru 6 bulan nih. Takutnya dari 6 bulan mobil ini di servis Matic-nya di tempat di Bandung ya. Dan gue yakin yang bisa ngelakuin ini ahlinya sih, spesialis. Iya. Kalau udah masuk spesialis, sebenarnya no worries lah ya. Itu Iya. kayak udah pasti beres. Dan Iya. baru 6 bulan, takutnya kalau ini kemarin gue bongkar, bisa aja. Tapi ngapain buat gue? Kayak Iya. ini harusnya umurnya masih ada nih 6 bulan lagi, Iya, terusin iya. aja dulu, pakai Iya, dulu. Toh iya. dengan Matic yang bunyi kayak sekarang, dari N ke D itu kan bunyi semua, tapi kan mobilnya nggak ada masalah, pakai aja dulu. Nanti Iya. habis udah setahun nih, baru berasa misalnya ada berbet atau ada nyendat, Baru deh. baru mulai ngeden, nah baru tuh mulai berasa. Gue Kita bilang bongkar. Jun kalau misalnya emang sekarang masih kayak gini dan nanti ada indikasi lebih parah, langsung aja bongkar. Kalau sekarang Iya. mah pakai dulu aja. Gue juga gitu sih kadang sosialisasi ke customer di sini ya. Iya. Atau lagi kalau gue kan terutama banyak yang awam di sini. Ya banyakan anak kampus, banyakan kalaupun mobil juga banyak yang first time punya Iya. mobil baru bawa ke sini, Iya. terus ibu-ibu juga gitu. Nah, gue sering ngadepin yang kayak gini, makanya tapi gue anak-anak juga gue kasih tahu jangan langsung ambil keputusan, lihat track recordnya dulu kayak gitu. Nah, kalau kayak Jun kemarin sebenarnya kalau kita nggak lihat track recordnya langsung dikerjain aja kan sebenarnya. Iya. Tapi padahal ada tuh sejarahnya, ini Matic-nya habis dibenerin nih gitu. Iya. Dan ini masih bisa lah, masih panjang. Dan Gitu. nggak ada efek ke mobilnya juga, masih enak juga untuk Matic. Bunyi Nggak aja. apa-apa. Yang penting bisa dibawa jalan sekarang. Yoi. Engine mounting kita ganti. Oh ya, mounting. Mounting kusut tuh Kusut. Udah nggak ada karetnya bahkan yang sebelah kiri depan. Diapain sih? Gelodak. Mesin tuh goyang udah nggak jelas tuh. Dari fitnya tim gua, kita menuju ke CR-V. Yoi. Let's go! Whip and Waterless Foaming Facial Wash merupakan pembersih wajah terkini tanpa bilas
yang bisa mengubah rutinitas perawatan kulit menjadi lebih praktis. Cara penggunaan: tekan pump hingga mengeluarkan busa lembut. Aplikasikan ke kulit wajah dalam keadaan kulit wajah kering. Ratakan dengan cara memijat lembut kulit wajah agar kotoran terangkat. Lap menggunakan kapas, lap kering atau handuk lembab hingga busa tersapu bersih. Whipman dengan 2-in-1 function. Selain membersihkan permukaan kulit wajah, juga berfungsi mengangkat kotoran dengan baik. Daya bersih tinggi. Dan ini untuk semua jenis kulit. Sudah terdaftar BPOM dan halal. Sudah tersedia di Tokopedia dan Shopee. Link ada di deskripsi. Abis ke bengkel, siap menjalani aktivitas kembali tanpa henti. Whipman, Speed Charming. Inilah si Arfi yang Amsyong kemarin. Yang ketika kemarin dibawa sama timnya Andi, mogok di Pondok Labu. Akhirnya diakalin, bisa juga nyampe bengkel. Susah sih nyari parts mobil kayak gini kan memang. Fuel pumpnya itu yang bawaannya ini kemarin juga memang kita lihat kan udah kayak akal-akalan kan. Iya. Udah akal-akalan. Dan ternyata sekarang juga sebenarnya akal-akalan karena kita nyari partsnya susah kan. Nah ini nih, jadi kita berkali-kali bahkan kita nyari kecopotan. Iya, nyari copotan. Si RV yang AWD, tangki sama fuel pumpnya beda sama yang CBU. Beda sama yang CBU semua. Beda Gue udah sampai kayak ibaratnya beberapa Honda yang swasta ya, Honda yang di luar ATPM, dua partner kita, terus gue sampai ke kayak kampakan juga, tankinya udah dibawa sini semua, itu juga nggak masuk. Emang beda bentuk, fuel pumpnya juga beda diameternya, beda semua deh. Jadi kemarin kayak ada 5 kali gue bener-bener nggak bisa semua. Dan kita nyari di website Jepang. Yoi. Dari VIN number mobil ini, website di mana-mana sudah discontinue. Discontinue. Pada akhirnya, ya udah dah, akalin lagi deh. Akhirnya kita lem lagi. Akalin, gue ada prosesnya. Jadi kayak kita pakai lem porting kali ini, pakai lem buat porting blok mesin tuh. Anak-anak juga nyusun ulang lah. Itu kayak main puzzle, nyusun ulang kan semua. Tapi mudah-mudahan ini berlangsung lama sampai kita nyari nanti sambil nyari aja kita sampai dapetin partsnya. Terakhir juga sempet siapa tuh yang di Instagram ya kita minta cariin dia juga belum nemu kan. Belum nemu. Nah, susah banget. Teman-teman yang punya CR-V Gen 2 yang CBU AWD nih ya. Mungkin pernah ganti fuel pumpnya nih. Kalau misalnya ganti apakah persamaannya dengan CR-V yang jenis apa segala macam atau kalau gue lihat sih CR-V dengan part number itu tuh sama dengan Honda Acura dan Honda Legend nggak masalah. Nah, apakah benar gue nggak tahu. Teman-teman yang mengalami hal yang sama, tolong dong gue butuh bantuan. Fuel pump CR-V AWD itu samanya kayak apaan sih? Gue nyari kagak ada. Kemarin terakhir tuh gue hampir ke Serang coy. Jadi ada yang ya teman kita juga, teman dekat, lumayan percaya diri. Masuk pakai ini. Dia emang punya AWD. Gen 2 juga, AWD. Coba kirim fotonya, gue dari fotonya aja kayak, nggak deh. Terus gue jauh-jauh ke Serang, terus gue cek part number ternyata punya Accord. Lalu gue cek, beda. Jadi yang dia fotoin ternyata punya Accord. Kata dia masuk nih, bisa diakalin juga, diakalin dikit, dudukannya nggak bisa. Masih bingung gua. Tapi udahlah kita akalin sebentar sembari kita nyari part-part yang lain. Sembari kita minta bantuan teman-teman nih. CR-V AWD Gen 2 nih yang CBU. 2400. Kira-kira fuel pump kayak apa sih? Gila. Tapi so far mesin aman ya? Aman. Yang kita kira tuh adalah oil sludge. Lumpur-lumpur. Jadi pas di rumah lo kemarin kita lihat sedikit kan lubang olinya, tutup oli buka. Kayak ada belepotan sedikit gitu lah, ada kerak-keraknya. Tapi nyampe sini kemarin anak-anak handle fuel pump, gue buka head sama anak-anak, nggak ada sih, nggak ada. Jadi kinclong, mesin lo kinclong. Surprise sih gue. Untuk tahun ini kayaknya harusnya nih orang yang lamanya mungkin pernah turun setengah juga, mungkin ya. Soalnya bersih sih, atau dia selalu pakai oli yang bagus. Jadi nggak ada tuh oil sludge-nya di sini. Dan kemarin gue udah beliin engine mounting semua ya. Mounting udah ganti semua. Mounting transmisi juga. Udah ganti semua nih. Terus kemarin sambil ngecek juga ternyata shock breaker-nya rembes semua udah ganti semua. Bisa berganti nih? Berat! Stoppernya robek semua, ganti semua juga. Nah yang belepotan, jadi kemarin datang kan belepotan tuh. Terus yang kita kira ada rembes. Nah ternyata tuh si ini nih, pecah nih. Minyak bor steering pecah. Jadi belepotan kemana-mana tuh, mungkin itu udah hitungan bulanan sih. Yang gue kira, wah ini oil sludge nih. Ternyata enggak. Kirain juga rembes kan. Ternyata pas mesinnya dilihat, aman cuy. Asik. Gua tadi terakhir final check, gue coba anjing, gue cinta juga sih. Suka cuy, enak banget bawanya. Anjir ya, bisa gini mobil tahun 2003. Iya makanya ini main gue
ganti lampu dulu. Ini kan lampu sementara. Pengen gue Oke. bikin kayak ini gua, Prado gua aja dong. Oh, oke, oke. Tapi ini Nah. dia lampu kayak baru juga aja. Kalau mikanya dalam gue ganti. Ini Oh, pelindung doang nih, EGR. Oh, oke. EGR. Ada orang bilang kayak Alicia Deddy Corbuzier. Tapi ini sementara karena gue pengen bikin jedok. Sama Iya. kayak Prado gua. Kalau ini kayaknya lu jadiin mobil sehat aja, Bro. Iya. Kayak, mobil sehat, dirawat, mesinnya, semua ini juga gue pakai oli yang bagus lah. Pakai oli yang bagus. Terus jadi ini menurut gue jangan dijual sih. Iya, lucu ya. Pakai aja. Iya, makanya. Pertanyaan gue satu deh. Apa? Seboros itukah? 18. Soalnya gue jujur selama di sini ya, mungkin kita sebulanan ya Iya. dari sini, cuman keluar masuk ngetes, gue udah ngisi bangsa 300.000. Oh iya? Iya, cuman keluar nih paling parkir Tapi situ. gue nyoba sih masuk. pas jalan sih 18 ya. Tapi nggak ada rembes mesin lagi? Nggak ada. Bensin? Udah nggak ada. Udah nggak ada? Udah Oke. nggak ada. Jadi pas udah selesai kemarin, anak-anak cuman keluar parkir, tuh anak-anak, Pak ini habis lagi bensinnya. Lah, orang cuman keluar masuk. Tapi gue nyoba sih 18 ya. 18 ya, kalau jalan. Malah kalau kayak gitu, feeling gua kalau mungkin macet atau ya orang yang nggak biasa bawa Iya, juga, iya. mungkin bisa 16 sih. Iya, 16 bisa ya. jadi. Iya kan? Emang terkenal dengan sobat pom bensin. Yoi. Ini sekarang lo isi apa? Ini pakai apa, Kak? Turbo? Oh, Pertamax. Pertamax biasa ya? Oh, 92. Super Oke. TT. Bukan, Mas. Aja Super TT zaman dulu banget. Premik. Tapi sekarang jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Oke. Kayak kaki apa kayak kaki? Selain tadi. Rem masal nggak? Oh, rem ganti. Rem ganti? Jadi sebenarnya brake padnya masih tebel kemarin, Ya, masih tebel, cuman udah Ya. keras banget. Iya. Jadi kayaknya mungkin gua nggak tahu orang yang lama mobil harian dia nggak sih nih, setahu lo? Enggak. Enggak ya? Enggak, Ya, makanya enggak. udah keras banget tuh brake pad, akhirnya ganti Bendix kemarin gua. Oke, pakai Bendix. Bendix, Mantap. Ada nih kebetulan. Iya, di sini ada. Ada. Iya, mantap. Bendix dan Andi YT Auto Service, makasih. Kalau bensin kita tangki apa fuel pump, ya udah kita biarin kayak gini dulu ya. Aman, kita cari dulu sampai dapat ntar. Iya. Mesin aman semua, transmisi aman, nggak ada yang jeduk nih. Nggak ada yang aman ya? nggak ada. Enak sih, gue dari kemarin juga kan sebelum lo kesini, mobil gue parkir terus, ini mesin gue buka terus, orang juga banyak yang lihat kan. Iya. Banyak yang foto-foto. Maksud gue, biarkan ini jadi mobil harian lu sih, Iya. menurut gue nyaman banget cuy. Gue Nah. juga tadi baru bawa sekali, anjrit. Nah, itulah Enak banget. pentingnya bahwa kita merawat mobil. Nah, ini sebagai pihak bengkel nih. Yoi. Lu pengen ngasih tau apa ke teman-teman nih untuk mungkin yang baru pertama punya mobil Iya. atau warisan dari orang tuanya. Iya. Dia nggak paham nih soal mobil nih. Gimana nih? Ya kayak banyak sih teman-teman gue atau customer yang pertama kesini, kasarnya nggak sih bio ya, tapi kita anggap aja punya mobil yang sering lo bahas. Iya. Mobil di bawah 100 juta, Iya. pilihan lo gitu. Iya. Mau itu Jazz, mau itu misalnya Corolla kayak, Iya. atau Soluna Soluna kayak apa yang di bawah 100, menurut gua pertama beli kita sulit berekspektasi mobil ini bisa kita langsung pakai sebenarnya. Karena lu nggak pernah tahu histori orang sebelumnya kan. Betul. Dan biasanya kalau yang mau beli mereka bahkan ada yang udah nelpon dulu cuy. Kayak ke admin kayak, bisa nggak saya minta tolong mekanik nemenin saya mau ngambil mobil. Ya, paling Beres- bayar gopes juta Iya, gitu kan. inspeksi gitulah. Iya. Kalau bagus, karena udah kenal dia langsung ambil sini, langsung masukin sini. Iya. Jadi dia udah kayak spare mungkin 1,5 juta, 2 juta buat recovery mobilnya dulu. Olinya ganti yang bagus semua. Jadi kalau gua ngambil mobil dari fisik, gua akan menyiapkan estimasi dalam otak gua sebelum ngambil mobil itu second ya. Itu minimal 30. Wow. Iya. Minimal 30 karena kan gua BM. Iya. Karet-karet lah. Nah, iya. Ame, Iya. BM tuh. Iya. Jadi gua estimasi gua harus 30 minimal tuh juga. Iya, kalau ibaratnya gue bisa assume lah karena udah terlalu sering ya studi Iya, kasusnya. iya. Kayak misalnya lo beli mobil second atau untuk mobil lo sendiri yang rada tua ya, di bawah 2010 lah kita anggap, servis berkala itu paling berapa sih? Sejuta setengah. Terus kalau udah mulai masuk kaki-kaki, rack steer, kayak contoh kan banyak anak muda nyarinya Frit ya. Frit tahun 2014, 13 itu lumayan tuh cuy. Gue udah hafal Rack steer mati semua. Jadi Frit itu kalau dia masuk sini mau minta ini gue baru beli nih, paling nggak 13 juta. Gue udah bisa tebak. Serius? Iya. Karena udah pasti rack steer, terus shock depan belakang, terot, long terot, tuh semua. Gue udah hafal banget. Karena udah terlalu sering udah ke Frit. Oh, Jadi kayak- Rexter lumayan bermasalah ya? Rack steer mah bermasalah gitu. Karena udah mobil di bawah 2015 juga. Iya. Tapi toleransi servis dulu aja. Kalau Iya. ganti mahal cuy, mahal banget kan. Oke. Kita servis Oh, dulu. di servis bisa. Bisa. 2 kali lah maksimal.
Masih bisa. Masih bisa 2 kali. Jadi kalau menurut lo ketika pengen beli mobil, carilah teman atau bayar orang aja lah biar nggak ribet Iya, gitu kan? atau lo ada bengkel kenalan, mereka Iya. pasti mau bantuin lo. Iya. Sebenarnya bengkel tuh gua ya masih banyak lah, mungkin yang awam kadang juga kesini bingung, aduh gua gimana ya, kayak orang bingung. Padahal sebenarnya bengkel tuh harus jadi temen lo sih. Asli. Mencari solusi. Iya, bengkel tuh ngasih solusi, betul. Nah, ini penting banget, bukan yang nambah masalah gitu kan? Betul. Misalnya datang malah customer yang disalah-salahin gitu. Padahal kan enggak. Dari kesalahan customer kita cari solusinya biar nggak salah Iya, lagi. Dan gue seneng Gitu. statement lu sering banget ditanya kenapa nggak buka bengkel. Lu ngeri kan, karena ini bidang jasa. Iya, dan tanggung jawabnya gede. Dan itu terjadi banget di gua, Iya. di Tony, di Pak Yudi semua. Karena tanggung jawab kita ketika handle mobil itu gede. Iya. Karena selesai dari sini, anggap kalau servis berkala doang resikonya sedikit deh. Hampir nggak ada gitu. Tapi misal mobilnya ini cukup tua, kita cek, kita udah kasih tahu, Pak, misalnya apa ya, ininya bermasalah ya, sebuah A, wah saya nanti aja deh, aja, baru pulang, bermasalah. Jadi, Padahal udah dibilangin. iya, tapi kadang-kadang, nah, ya resiko dibilang masalah di jasa itu kayak gitu. Dipikir, oh, gue habis dari sini bermasalah mobil gue. Iya. Padahal itu nggak nyambung. Kita udah ngasih tahu, gitu. Iya. Nah, resikonya ada seperti itu, Pak. Jadi kayak, padahal lo di sini cuma servis berkala, tapi praduga orang tuh selalu ada. Oke. Karena gini, lo ketika lo servis berkala, mobil lo ini kan maksimal lagi performanya, pembakarannya bagus, terus apa sistem udaranya bersih semua. Ketika semuanya maksimal, tapi ada parts lain yang nggak maksimal, bisa kena. Nah, Iya. ini beberapa kali terjadi di gua. Misal gini, gua minta ngecekin sebuah mobil. Oke, Bengkel bilang A, B, C, D yang masalah. oke, Udah beres, balik. oke. Tiba-tiba E, F, G ada lagi. Iya. Nah, sebenarnya nggak bisa menyalahkan bengkel karena kan ketika dicek nggak terjadi. Nggak terjadi, betul. Iya, belum terjadi. Betul. Belum terjadi indikasi bermasalah. Iya. Pas kita pakai berapa kali, baru terjadi. Nah, Setuju. saat itu gue mikir, oh iya bener, logikanya adalah ya mungkin belum terjadi ketika dicek. Iya. Belum terjadi ada indikasi yang bermasalah. Ya. Nah, ketika lu bawa, lu pakai lagi beberapa kali dan bermasalah, ya mungkin emang lagi amsong aja. Ya, Gitu. Sesimpel Nah, itu tuh. sesimpel itu. Kadang-kadang kita nyalain bengkel gitu kan. Betul. Iya. Apalagi kalau ya teman-teman yang cewek ya, terutama ibu-ibu. Jujur gue lagi banyak banget yang awam, tapi mungkin perempuan sih di sini. Gue pengen menciptakan suasana di sini tuh perempuan deket lah sama mobil. Iya, betul. Jadi mereka servis pagi-pagi. Kemarin hari Minggu juga ibu-ibu cuy habis Car Free Day. Iya. Sini. Sini lagi pakai baju training. Mau ngapa? Servis. Lagi pakai baju settingan Car Free Day. Iya. Lucu. Ya kalau itulah biar tidak terjadi miskomunikasi dengan bengkel, ya harus tahu banget mobilnya dulu. Yoi, itu baru bisa berkomunikasi dengan baik dengan bengkelnya gitu. Tapi bagaimanapun gue berterima kasih sama Andi karena dia menolong mobil gue nih. Aduh, sembari kita cari ya partnya. Parts harus cari sih, susah tuh. Iya. Tapi sabar lah. Ya minta tolong buat teman-teman. Teman-teman Honda juga, gue Iya. boleh sebutin kali. Honda Klinik, Honda Perdana, Iya, terus udah. Honda Nggak ada. cuy. Kan segampang itu kan nyari sebenarnya. Iya. Input per number, wah, ada. Minta Tapi thank you masukannya lah buat lah. teman-teman itu Iya. bantu nyariin juga semua. Ya. Dan buat teman-teman yang lain minta masukannya yang punya CR-V AWD CBU nih generasi Gen 2 2003 kalau gua. Ya siapa tahu kita sama permasalahannya bisa di-share. Andi, silakan di-follow nih. Andi dan YT Auto Service. Thank you, cuy. Silakan di-follow. Teman-teman semuanya mau servis mobil segala macam langsung ke sini aja nih. Komunikasi sama Andi, ngobrol dulu biar akrab. Kalau akrab nanti kan enak ngobrol ke depan. Iya. Iya. Andi makasih ya. Thank you cuy. Sampai jumpa semuanya. Thank you buat YT Auto Service, buat Andi, tim, buat Om Yudi. Torres, berat. Yudi Torres. Thank you banget. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Gue Farah Helmi pamit, Andi pamit. Salam jumpa ke Bye. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Oh ya, kalau urusan komunikasi yang nggak baik dengan bengkel, bukan urusan saya. Itu urusan Roy Ricardo lah. Iya. Udah kelar Roy ya? Udah kelar kok. Iya, berarti kan udah terjadi. Hidup damai lah kita. Udah ada solusi. Roy, peace out. Kemana abis ini? Iya. Oh, udah ke situ ya, ke Ateng ya. San Mori lah Oke, kita, bro. Roy. Vilo engine-nya. Yoi, bro.